Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi. Di awal video ini, Mimin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu, dikarenakan slide gambar komik dalam video ini terkadang akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Namun Mimin berharap kalian bisa tetap terhibur dan menikmati video ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama lagi, kita simak aja alur ceritanya. Selamat menonton guys! Siapa itu Ran? Seorang gadis cantik dengan rambut dikuncir bertanya kepada Jiang Churan, setelah ia menerima panggilan telepon. Dia adalah teman sekolah sekaligus sahabat Jiang Churan. Namanya, Zhang Yumeng, gadis yang berulang tahun. Tampak juga seorang gadis cantik lainnya, jangkung dan glamor, duduk tepat di sebelah Jiang Churan. Dia adalah Su Rongfei. Keduanya adalah BFF Jiang Churan sedari kecil. Oh, hanya pecundang. Dia adalah putra teman ibuku. Aku tidak tahu apa yang ibuku pikirkan. Coba tebak, apa yang dia lakukan? Dia ingin menjodohkanku dengan pria itu. Bisakah kamu percaya itu? Aku, dan seorang pria desa? Ewo. Jiang Churan meletakkan teleponnya ke meja dan berkata dengan wajah cemberut. Jadi, dia telah bertemu orang tuamu ya? Lelucon Zhang Yumeng. Dia terlalu penasaran untuk tidak menggoda Jiang Churan dengan lebih banyak pertanyaan. Bagaimana penampilannya? Apakah dia kaya? Apakah dia sekaya pacarku yang Chao? Kamu adalah penggali emas. Apakah hanya uang yang kau pedulikan? Gadis yang tinggi dan lebih glamour itu memutar matanya ke arah Zhang Yumeng. Apa yang salah dengan itu? Saya tidak akan mau berkencan dengan pecundang gemuk. Zhang Yumeng meletakkan tangannya di pinggul sambil memasang wajah yang angkuh. Jiang Churan menjawab pertanyaan Zhang Yumeng, namanya Chen Fen. Dia datang dari Kabupaten Sisui, dan keluarganya dari kalangan yang biasa saja kurasa. Zhang Yumeng tertawa terbahak-bahak. Gadis jangkung di sebelah Jiang Churan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, jangan dengarkan dia. Sepertinya ia terdengar sangat berbeda jauh dengan kamu. Bahkan jika kamu berpikir kamu menyukainya, hubungan kamu tentu akan hancur. Aku tidak mengatakan bahwa aku menyukainya. Berhentilah mengkhawatirkan kepalamu yang cantik tentang itu, gadis-gadis. Aku hanya kesal dengan ibuku. Jiang Churan berkata tanpa daya. Setelah beberapa saat, mereka melihat Chen Fen berjalan masuk ke Starbucks. Di tahun 2007, ketika Starbucks pertama kali memasuki pasar Cina, Starbucks sangat populer di kalangan pekerja kelas menengah dan kerah putih. Mereka akan bertemu dengan teman-teman mereka untuk menghabiskan sore akhir pekan yang santai. Bahkan di Starbucks dan di antara kaumnya, Jiang Churan telah menarik perhatian banyak pelanggan. Kecantikannya luar biasa, bahkan di antara sekelompok wanita kerah putih berpendidikan. Karena itu, tidak sulit bagi Chen Fen untuk menemukan Jiang Churan. Dia melambaikan tangan kepadanya dan berjalan menuju ke mejanya. Hai. Jiang menyapanya kembali. Kamu adalah Chen Fen. Zhang Yumeng memandang sekitarnya saat rasa jijik berkelebat di matanya. Pakaian, sepatu, dan seluruh pakaian yang ia kenakan bernilai lebih dari 100.000 yuan. Dompet yang dibawanya adalah edisi kolektor LV. Dia mengenakan gaun Chanel merah muda dan sepasang sepatu dari Mauro Leon, yang dibeli ayahnya untuknya dari Milan. Sementara itu, Chen Fen mengenakan jeans 20 yuan dan kaos 5 yuan. Keduanya berdiri berhadapan, tampak seperti dari dua dunia yang berbeda. Hei Bung! Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang ingin berkencan dengannya? Oke, coba saya lihat. Bocah super pintar yang sudah diterima di Universitas Qinghua. Yang super kaya yang ayahnya bisa membeli setengah dari kota. Dan yang ayahnya akan menjadi wali kota baru. Tebak siapa yang dia pilih? Bukan kamu. Zhang Yumeng mengecam Chen Fen. Meng. Jiang Churan memelototi gadis itu, berharap dia diam. Jangan khawatir. Saya tidak tertarik padanya. Ibunya ingin saya datang ke sini untuk bergabung dengannya untuk pesta, kata Chen Fen sambil melirik Jiang Churan.
Meng Meng hanya bercanda. Saya harap kamu tidak keberatan, Jiang Churan berkata dengan lemah. Yang benar saja, pikir Chen Fan dalam hatinya. Namun dia cepat-cepat tersenyum dan mengangkat bahu. Chen Fan pergi ke konter dan memesan secangkir cappuccino dan duduk di meja. Sejak dia masuk, perhatiannya selalu pada gadis jangkung yang masih mengabaikannya. Gadis itu adalah Su Rongfei, salah satu teman terbaik Jiang Churan. Dalam ingatan Chen Fan, pada kehidupannya yang dulu, mereka bahkan saling naksir satu sama lain. Dia berbeda dari Zhang Yumeng, yang adalah anak manja yang nakal. Zhang Yumeng juga memiliki wajah yang cantik, tetapi memiliki otak yang kosong, dan dia selalu saja memandang rendah Chen Fan. Aku ingat bahwa Su Rongfei adalah seorang siswa seni rupa. Dia akan pergi ke Akademi Film Yanjing tahun depan. Kemudian dia menjadi aktris yang populer. Namun akhir hidupnya berakhir dalam kematian yang tragis. Chen Fan merefleksikan detail kehidupan masa lalunya saat dia menyeruput kopi. Seolah dia merasakan tatapan Chen Fan di wajahnya, Su Rongfei akhirnya berbalik dan bertanya dengan cemberut. Apakah saya mengenal Anda? Tidak seperti penampilannya yang dingin, suara Su Rongfei terdengar lembut jika tidak imut. Saya tidak berpikir begitu. Tapi bisakah saya memperkenalkan diriku? Anda tahu, saya bukan dari keluarga kaya, tetapi saya bisa melihat hal-hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang terkaya. Saya peramal nasib sejak lahir, sahut Chen Fan bercanda. Ah, kamu tidak percaya padaku bukan? Mari kita lihat. Anda adalah siswa seni rupa, dan nama belakang Anda adalah Su. Oh, apalagi yang Anda lihat dalam diri saya, kata Su Rongfei dengan tertarik. Biarkan aku melihat. Chen Fan berhenti dan pura-pura merenung. Kamu akan diterima di Anjing Film and Television College di masa depan, menjadi seorang aktris, dan akhirnya menjadi bintang besar. Bagaimana kamu tahu bahwa saya akan pergi ke Anjing Film and Television College? Dan kamu benar. Saya selalu bermimpi menjadi bintang TV. Jawab Su Rongfei tidak percaya. Mulutnya ternganga kaget seolah mengundang ciuman. Zhang Yumeng tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bodoh Nona Su? Kamu adalah salah satu siswi paling terkenal di sekolah. Dia pasti sudah belajar segalanya tentangmu dari orang-orang di sekolah. Zhang Yumeng mencoba menjelaskan. Zhang Yumeng kemudian berbalik ke arah Chen Fan dengan pandangan menghina. Dasar pecundang. Apakah Anda sudah mengganti target Anda? Jiang Churan juga mengerutkan alisnya dan merasa kecewa, walaupun dia sendiri tidak pernah menganggap Chen Fan dengan serius. Terserah pendapatmu. Chen Fan mengangkat bahu. Dia telah merencanakan untuk memperingatkan Su Rongfei tentang akhir tragisnya, tetapi gangguan Zhang Yumeng telah merampas minatnya untuk melakukan itu. Dalam hati Su Rongfei, ia berpikir, bagaimana dia tahu bahwa aku akan mendaftar ke Yanjing Film and Television College? Padahal aku baru saja memberitahu orang tuaku tentang hal itu, dan tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk tetap diam di depan dua temannya yang lancang. Tetapi dia mengakui bahwa sesuatu tentang bocah ini membuatnya tertarik, terlepas dari betapa kerasnya dia berusaha mengabaikannya. Tiba-tiba, sekelompok anak laki-laki dan perempuan berpakaian bagus muncul di luar Starbucks, dan mereka melambaikan tangan dan berteriak melalui pintu kaca ke arah mereka. Itu yang Chao. Mereka akhirnya ada di sini. Zhang Yumeng melompat dari kursinya dan balas melambai pada kelompok itu. Dia kemudian menoleh kedua teman lainnya dan berkata, pesta dimulai sekarang. Begitu Chen Fan keluar dari Starbucks, dia menyaksikan Zhang Yumeng melemparkan dirinya ke pelukan seorang anak lelaki yang tinggi dan tampan. Melihat wajah bocah itu membuat Chen Fan meringis. Itu yang Chao. Dia adalah pacar Zhang Yumeng dan juga musuh terbesar Chen Fan ketika dia belajar di kota Chuzhou. Meng Meng. Siapa pria ini? Yang Chao memegang Zhang Yumeng dengan satu tangan dan memandang Chen Fan dengan rasa ingin tahu. Anak laki-laki dan perempuan muda di sekitar Yang Chao mengenakan gaya yang jauh lebih dewasa dan modis daripada Chen Fan. Wajah cantik dan tubuh seksi mereka menyedot perhatian dari orang di sekitar, membuat Chen Fan tampak seperti tidak terlihat. Anak seorang teman keluarga Ran, kata Zhang Yumeng sambil memutar matanya. Dan kemudian dia membisikkan sesuatu ke telinga bocah itu. Yang Chao mengangguk ketika penghinaan melintas di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan kemudian berkata, namaku Yang Chao, pacar Meng Meng. Keluarga saya mengelola Hotel Tiansheng Grand.
Anda punya nyali mendekati Jiang Churan, sobat. Apa yang ayahmu lakukan? Kata-katanya penuh dengan kesombongan. Dia tahu bahwa Chen Fan berasal dari keluarga biasa, tetapi dia ingin menjadi pengecut dan menunjukkannya dengan sengaja. Chen Fan bahkan tidak meliriknya. Dia memasukkan kedua tangannya ke sakunya, menolak jabat tangan dan kemudian berkata perlahan. Chen Fan. Setelah cukup dengan omong kosong yang Chao di kehidupan masa lalunya, dia memutuskan untuk tidak membiarkannya menginjak kakinya lagi. Dia kemudian memberi Chen Fan pandangan dingin dan kemudian mengangguk lalu berkata, baiklah, kita akan pergi ke sekolah yang sama, dan kita akan sering bertemu nanti. Dia meninggalkan Chen Fan setelah mengucapkan ancamannya, dan dia mengumpulkan orang-orang di sekitar untuk merencanakan tujuan mereka berikutnya. Su Rongfei melirik Chen Fan dengan wajah khawatir. Dia tahu bahwa Yang Chao bukanlah seseorang yang ingin dikacaukan oleh Chen Fan. Chen Fan melirik Su Rongfei lalu berkata dengan tenang, jangan khawatir. Yang mengejutkan, gadis itu malah mendengus dan balik arah meninggalkannya. Ini masih pagi, mari kita pergi ke KTV dulu. Setelah pemanasan, kita akan pergi ke hotel ayahku untuk makan malam. Saya telah menyiapkan pesta ulang tahun yang luar biasa untuk Meng Meng. Setelah itu, kita akan pergi ke bar distrik. Tidak ada yang diizinkan untuk pulang sebelum saya mengatakan ini sudah berakhir. Mendengar rencana Yang Chao, orang banyak bersorak. Jika mendengar rencana mereka, mereka tidak akan kembali sampai matahari terbenam. Tidak heran Bibi Tang menyuruhku menjaga putrinya. Kesabaran Chen Fan mulai menipis. Dia masih perlu bertemu dengan Tuan Wei Fu malam ini. Dan karena itu dia seharusnya tidak membuang-buang waktu dengan kelompok anak-anak ini. Meskipun daerah distrik baru itu berada dalam jarak sangat dekat dari pusat kota, namun sekelompok anak muda itu telah mengendarai lebih dari 6 mobil. Dengan sengaja, Yang Chao membagi kursi untuk semua orang kecuali Chen Fan. Pada akhirnya, Chen Fan adalah satu-satunya orang yang tidak diajak untuk naik. Seolah-olah dia baru saja memperhatikan Chen Fan, Yang Chao menepuk kepalanya dan berkata, "Oh, sial. Aku sudah melupakanmu. Maaf kawan." Yang Chao tidak berubah sama sekali. Dia selalu berbual berkata minta maaf tentang ketidaknyamanan yang dia maksud dengan sengaja. Ah sial. Semua mobil penuh. Bisakah kamu naik taksi saja? Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertawa keras pada Chen Fan yang menyedihkan. Chen Fan telah menjadikan dirinya musuh kelompok itu dengan menolak untuk menjabat tangan Yang Chao. Karena itu, tidak ada yang bersedia memberikan kursi kosong di beberapa mobil kepadanya. Alis Chen Fan sedikit berkedut saat dia melihat tatapan dingin Yang Chao. Dia telah memprovokasinya sejak mereka pertama bertemu. Mungkin sudah waktunya untuk memberinya pelajaran. Perkembangan itu membuat Jiang Churan gelisah. Lagi pula, ibunya yang mengundangnya ke pesta. Jadi sampai taraf tertentu, Chen Fan adalah tamunya. Ketika Jiang Churan mencoba akan menawarkan Chen Fan tempat duduk, tiba-tiba dia mendengar Su Rongfei berkata, Chen Fan, kamu bisa duduk di sebelahku, di sini masih muat. Semua orang dikejutkan oleh kata-kata Su Rongfei, termasuk Jiang Churan. Apa yang salah dengan gadis itu hari ini? Yang Chao berpikir dalam hatinya. Semua orang di sekolah tahu bahwa Su Rongfei memiliki standar tertinggi dari semua gadis. Bahkan Chu Minghui telah gagal memenangkan hatinya, apalagi yang tidak terkenal. Sang Yumeng memutar matanya, dan meributkan, bisakah kamu berhenti berpura-pura baik? Karena kamu, tidak. Oke. Kemarilah Chen Fan. Biar saya yang di belakang, kamu duduk saja di depan. Chen Fan melihat sekilas ke arah Su Rongfei dan berpikir, bahwa gadis itu memang baik kepadanya selama kehidupan sebelumnya. Itu bukan pertama kalinya dia membantunya karena dia telah melakukannya berkali-kali dan terus melakukannya. Chen Fan masuk ke dalam mobil dengan tenang dan mereka pun segera pergi. Distrik baru adalah pengembangan baru di kota Chuzhou. Itu dipenuhi dengan restoran baru, hotel, dan tempat hiburan seperti KTV. Ketika Chen Fan dan yang lainnya tiba di tempat tujuan mereka, Royal Entertainment KTV, semua lampu yang menghiasi fasadnya sudah menyala. Di dalam aula berdiri deretan staf berseragam dengan penampilan rata-rata di atas. Mereka menyambut para pelanggan dengan membungkuk dalam. Selepas tiba, Yang Chao memimpin teman-temannya berjalan masuk ke dalam. Manajer KTV melihatnya segera. Manajer bergegas kepadanya sambil mengenakan senyum yang ramah.
Ini hari ulang tahun pacarku. Maukah kamu membuat pengaturan untuk kita? Apakah King's Hall masih tersedia? Aku benar-benar minta maaf, Tuan Yang Chao. King's Hall sudah dipesan, bagaimana jika menggunakan Queen's Hall saja? Tetapi yang lainnya tidak setuju dan mendesak Yang Chao untuk tetap memilih tempat di King's Hall. Zhang Yumeng pun juga mengatakan supaya Yang Chao mengusahakannya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Manajer tersebut tetap berusaha mengalihkan para remaja itu untuk mau menggunakan Queen's Hall. Namun tiba-tiba, seorang teman Yang Chao maju dan menampar wajah manajer itu dan menyuruhnya untuk memanggil bos yang bertanggung jawab. Jiang Churan terkejut. Ayahnya adalah seseorang yang bekerja di pemerintahan. Karenanya dia tidak pernah menyukai akan keributan, karena itu akan mengundang perhatian yang tidak diperlukan oleh ayahnya. Dengan mengandalkan pengaruh ayahnya Yang Chao, Zhang Yumeng mencoba menenangkan Jiang Churan untuk tidak usah khawatir. Melihat situasi demikian, Chen Fan berusaha membujuk Jiang Churan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun Zhang Yumeng tiba-tiba berbalik menatap Chen Fan dan berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin membawa pulang Ran-Ran bahkan sebelum pesta dimulai?" Itu adalah hari ulang tahun Zhang Yumeng. Dia tidak akan membiarkan BFF-nya pulang begitu saja tanpa ikut merayakannya. Bagi Jiang Churan sendiri, hal itu menjadi satu dilema di pikirannya. Zhang Yumeng adalah teman BFF-nya, dan di sisi lain, Chen Fan adalah orang yang bisa dianggap sebagai tamu oleh keluarganya. Keduanya tentu bukanlah hal mudah untuk berpihak. Akhirnya Jiang Churan memutuskan untuk tetap mengikuti pesta ulang tahun Zhang Yumeng karena dia tidak ingin mengecewakan teman-temannya. "Bukankah kamu sudah dengar Chen Fan? Segeralah pergi," kata Zhang Yumeng dengan ketus kepada Chen Fan. Chen Fan memilih untuk tetap diam dan tidak membalas perlakuan Zhang Yumeng kepadanya. Hanya karena mengingat Bibi Tang telah memperlakukan Chen Fan dengan penuh perhatian, ia membiarkan semua masalah yang terjadi. Tak lama setelah manajer tempat itu dipukuli, beberapa pengawal yang dipimpin oleh seorang berkepala botak dan berbadan kekar segera mendatangi mereka. Orang berkepala botak itu mengatakan bahwa bosnya ingin menemui mereka. Yang Chao berusaha mengendalikan situasi dan mengatakan untuk membawa mereka menghadap bos orang tersebut. "Kakak Chao, bagaimana sekarang? Haruskah kita menelepon ayahmu?" tanya temannya dengan panik. "Jangan khawatir. Kita belum perlu menelepon ayahku," jawab Yang Chao berusaha tenang. Sambil tetap berjalan, Zhang Yumeng terus mencoba menenangkan Jiang Churan. Sementara itu, Chen Fan tetap mengikuti mereka dari belakang. Ruangan King's Hall terlihat begitu mewah dan elegan. Saat mereka masuk, terlihat di bangku sofa di tengah ruangan, tampak sepasang pria dan wanita sedang duduk dengan posisi yang intim dan mesra. Pria itu berkata dengan suara dingin, "Siapa kalian?" "Namaku Yang Chao. Ayahku Yang Ivan adalah pemilik Hotel Grand Tiansheng. Saya harap Anda bisa memberikan ruangan King's Hall ini untuk saya gunakan," kata Yang Chao menjelaskan. "Tahukah kau jika bertemu dengan ayahmu dia akan memanggil saya kakak Hao?" sahut pria itu mendengus. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Yang Chao lagi. "Zhou Tianhao," kata pria itu dengan suara yang kuat. Seketika ruangan itu menjadi gaduh. Rasa takut segera memenuhi anak-anak remaja itu. Nama Zhou Tianhao dikenal sebagai bos besar yang menjalankan bisnis hitam dan putih dengan kekuasaannya yang besar. Bahkan di kalangan anak-anak remaja kaya tersebut, nama kakak Hao sudah pernah mereka dengar. Tidak ada yang mau menyinggung orang ini karena keberaniannya untuk melakukan apapun, lebih dari yang bisa dibayangkan, hanya untuk bisa mendapatkan yang dia inginkan. Seorang pengawal langsung menendang dan menghajar teman Yang Chao yang telah memukul manajer mereka sebelumnya. Yang Chao mencoba berusaha untuk bersikap tenang. Dia segera meminta maaf kepada Zhou Tianhao dan membujuknya untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Zhou Tianhao berkata dengan santai, "Tidak ada masalah jika kamu ingin hal ini tidak usah diperpanjang lebih lanjut. Hanya saja, biarkan gadis-gadis yang bersamamu itu menemaniku minum-minum di tempat ini. Bagaimana?" lanjut Zhou Tianhao sambil tersenyum licik. Anak-anak remaja itu menjadi semakin panik dan ketakutan. Mereka tidak sedikit pun membayangkan bahwa pesta ulang tahun yang mereka rencanakan telah berubah menjadi situasi yang membahayakan hidup mereka. Tiba-tiba, Abao si kepala botak berteriak membentak. "Cepat! Segera putuskan, atau kalian akan menanggung akibatnya."
Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.